Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dan juga alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat kita masih bisa menghirup di bulan suci Ramadan ini, dan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bisa berkumpul di perkumpulan yang mulia ini, dan insyaallah Allah kumpulkan kita nanti di akhirat bersama orang-orang mulia, wabil khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga alhamdulillah salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau. Insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Allah tambah keberkahan untuk diri kita dengan hadirnya guru-guru kita, wabil khusus khadimul majlis, pimpinan majlis Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun afanallah bihi wa bi'ulmi fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah murahkan rezeki beliau, Allah lancarkan segala urusan beliau, Allah mudahkan langkah beliau dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga hadir di tengah-tengah kita banyak daripada guru-guru kita, yang diantaranya adalah Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadi, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Amir, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Jauhari, dan juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan insyaallah kita akan mendapatkan bimbingan atau tausiah setelah ini, yakni guru kita Al-Ustaz Hidayatullah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini, Allah sehatkan jasad beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah mudahkan segala urusan mereka, wabil khusus Allah mudahkan mereka dalam membimbing kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berikan kita nafas untuk kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah Allah masih menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Insyaallah kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah, itu sebetulnya adalah hal yang susah, hal yang sulit. Susah-susah mudah, banyakan susahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini buat apa? Beribadah. Kita semua khalas mafhum ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini semuanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi kalau misalkan kita boleh lihat kehidupan sehari-hari kita, mana lebih banyak ibadahnya, mana lebih banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aspek kehidupan kita, segala gerak-gerik kita ini sebetulnya bisa kita jadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi apa? Ya ibn Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak cucu Adam,
Saya ini menciptakan engkau untuk beribadah, maka dari itu jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku ini telah menjamin rizkimu, maka dari itu nggak usah capek-capek. Ya. Semua gerak-gerik kita ini bisa sebetulnya dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Malam hari ini temanya nggak usah jauh-jauh. Masih di bulan suci Ramadan. Apa yang udah kita dapetin di bulan suci Ramadan ini? Dahulu salaf kita pernah bilang apa? Nisfu Ramadan zahaba wa nisfu Ramadan zahabun. Artinya apa? Setengah Ramadan yang udah lalu ini adalah apa? Udah pergi. Ramadan yang kita laluin udah pergi, nggak bisa yang namanya kita perbaiki lagi. Tapi kita ingat, masih ada sisanya, masih ada sisa bulan Ramadan. Sisanya itu apa? Sisa bulan suci Ramadan adalah emas. Iya. Jadi bagaimana caranya kita ini bisa dapetin emas-emas yang mulia itu? Iya. Yang kemarin-kemarin yang udah lewat, ya kita nggak bisa dapetin. Udah lalu. Gimana caranya benerin lagi? Gimana caranya kita memperbaiki lagi? Nggak bisa. Nah, tapi kita ini masih ada kesempatan-kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Yang mana kesempatan-kesempatannya ini adalah emas, kesempatan yang benar-benar berharga di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin alhamdulillah guru kita Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab udah membahas sedikit tentang saum Ramadan. Dan juga alhamdulillah Ahad kemarin guru kita Ustadz Afif udah membahas tentang saum Ramadan. Apa semuanya yang udah kita lakuin di bulan suci Ramadan ini? Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, dia kemarin beliau ngingetin kita, tekanin kita masalah iftar, masalah berbuka puasa. Sekarang pertanyaannya, jangankan Habib Muhammad, enjit-enjitnya beliau, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya udah ngingetin kita, udah mencontohkan kepada kita ini yang umatnya, yang mengaku kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat iftar untuk berbuka puasa dengan apa? Dengan kurma. Sekarang siapa yang tadi buka puasa pakai kurma 3 biji sama air putih? Dan siapa yang tadi buka puasa pakai gorengan sama es belewah begitu? Mana yang kita dahuluin? Tadi kita udah baca qasidah binafsi ya afdi. Ya Allah, kita ini ngaku ngomong kenceng banget binafsi ya afdi. Ya Allah, ini apa? Dengan jiwa saya pertaruhkan. Buat siapa? Buat orang yang paling mulia yang pernah menginjak tanah ini. Siapa orang yang paling mulia pernah menginjak di atas muka bumi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita ngomongnya binafsi ya afdi. Saya pertaruhkan, saya tebuskan jiwa ini, seluruh raga jiwa ini. Tapi masalah makan, masalah nafsu, masalah syahwat, Rasulullah nanti aja, khalas. Urusan perut yang pertama, urusan nafsu yang pertama. Siapa yang malam ini tadi, sore ini yang buka puasa pakai korma sama air putih? Siapa? Yang ngelakuin kayak begitu, coba angkat tangan. Wahid Bas, halas 2 doang. Tapi yang kalau misalkan buka puasanya tadi ngabuburit dulu, nyari gorengan mak kayaknya enak. Iya, sambal kacangnya sono yang paling ajib. Nyarinya begitu. Terus apa lagi? Dia nyarinya esnya di sono yang murah. Oh, esnya buahnya yang paling banyak di sono. Padahal kita tahu mamala ibnu Adamu ya ansyara min batnih. Enggak ada tempat yang paling buruk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tempat yang paling buruk yang pernah anak cucu Adam isi selain perutnya. Nih perut kita isi sama apaan aja?
hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita itu udah benar-benar tarbiyah. Iya. Udah benar-benar ngajarin kita, tapi ajarannya Nabi Muhammad kita nggak hirauin. Kita juga tahu adab-adab makannya Nabi Muhammad tuh kita khalas, udah mafhum. Kita udah apa? Kita udah paham banget tata cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tadi sore buka puasa makan, buka puasanya itu pakai gorengan, terus pakai cabai, cabainya tangan kiri. Jangan pakai ketawa. Orang yang makan pakai tangan kiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang apa? Setan. La ta'kulanna bishimalikum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian makan itu dengan apa? Pakai tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Karena apa? Karena syaitan ini makan pakai tangan kiri. Tangan kanannya susah, Bib. Ada inian, ada gorengan, ada tahu. Mesti banget. Gorengan terus tangan kirinya cabai. Mana yang kita dahuluin? Kemauannya Nabi Muhammad, apa kemauannya hawa nafsu kita? Kita ini kalau udah cinta banget sama Nabi Muhammad, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak perlu diingetin. Kita ini kayak cinta sama pasangan kita. Kita kalau cinta sama pasangan kita, kita bilang apa? Pasangan kita batuk, itu suara terindah yang pernah kita dengar. Anak kita lahir, kita gendong, kita bilang apa? Anak raja. Terus kita bilang apa? Ini anak yang paling cakep. Padahal anak kita ada yang ngalahin kecakapannya, ketampanan, kecantikannya. Tapi karena apa? Karena cinta. Begitupun seharusnya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nih buka puasanya pakai apa? Tata cara makannya ini beliau bagaimana? Hah? Siapa yang asal buka puasa asal ngelonjor aja, kakinya dua-duanya ngelonjor? Kita tahu Nabi Muhammad tata cara duduk makannya Nabi Muhammad tuh bagaimana? Siapa yang tahu? Hah? Masa iya gue praktekin juga? Hah? Salah satu duduk tata cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih tata cara orang yang kalian ini ngaku-ngaku cinta. Yang kalian ngaku-ngaku cinta. Tata cara seseorang yang bakal nyelamatin kita semua nanti di akhirat. Tata cara makan seseorang yang mencintai kita lebih daripada orang tua kita mencintai kita. Tata cara makan seseorang yang rela berperang buat siapa? Buat kita. Tata cara makan seseorang yang rela ninggalin kampung halamannya Mekah. Buat siapa? Buat agama ini biar nyampe turun ke kita. Tata cara makannya aja kita nggak paham, nggak ngerti. Tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan, itu beliau makan dengan tiga jari. Jari mana aja? Laki, jawabnya yang laki. Telunjuk, jempol sama jari tengah. Tapi kita pernah punya sohib itu kalau makan waliyadzubillah ya. Ini makan bukan 5 jari. Kadang kita 5 jari, tapi ada yang misalnya serauk, wudu semuanya begitu. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya sunniyah kayaknya. Ya. Kita kalau habis makan 3 jari begini, ya, terus yal'ak, artinya jilatin. Dimulai dari mana? Lagu lu kayak orang kaya pakai tisu, nggak ada tisu, jilat. Diapain?
dari jari mana? Jari telunjuk. Apa jari kelingking? Jari telunjuk. Terus jari tengah baru ibham. Apa namanya? Jempol. Baru habis itu boleh kita cuci tangan. Wa minas sunnah, dan sunnahnya juga nih kita apa? Memberikan jari kita ini buat orang ngemutin nih. Bahasanya apa? Ngemutin, tapi kayaknya jangan ke orang lain, anak kita yang masih kecil, ya kita ajarin tata caranya. Anak kita masih kecil, itu sunnah juga. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, jari jemarinya itu dimutin begitu. Jangan mentang-mentang mentang-mentang dengar gak Habib ngomong besok buka puasa di rumah Sohib, ini lu mutin jari gue, ya enggak begitu. Kurang layak kita ngelihatnya juga. Mana habis itu belum hari Jumat masih lama banget lagi. Belum motong kuku. Allah, jangan begitu. Nah, terus apa? Tata cara duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan. Gimana cara duduknya beliau? Nyelonjor di depan TV, kaki terlentang dua-duanya. Apa gimana? Salah satunya adalah seperti duduk di antara dua sujud, atau kaki kanannya naik satu dan kaki kirinya itu dilipat ke belakang. Nggak ada Nabi Muhammad di dalam riwayat itu makan kayak duduk sila begitu, nggak ada. Bahkan ada riwayat yang meriwayatkan Nabi Muhammad itu duduk rukbah ala rukbah, dengkul di atas dengkul. Paham nggak? Kayak duduknya seorang perempuan. Bagaimana? Duduknya seorang perempuan tuh yang duduknya seorang perempuan yang benar-benar perempuan, bukan yang kayak tomboy-tomboy banget, ngengkang begini, enggak. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW duduknya kayak begitu? Ini banyak faedah, banyak manfaat. Kita kalau makan duduknya kayak Nabi Muhammad SAW, ruang makan kita ini di dalam perut menjadi dikit, menjadi sempit. Dan kita seharusnya ini orang muslim, thuluthun li syarabihi wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat minum, sepertiga buat makan, sepertiga buat nafas. Kita buka puasa full 100% makan minum. Habis itu begak, khalas. Habis itu begak. Terus juga nih ibu-ibu ukhti, tolong dengerin. Nabi Muhammad SAW itu sangat meninggalkan makan makanan yang masih panas. Nabi Muhammad nggak makan makanan yang asap-asapnya itu masih kelihatan. Nabi Muhammad makan makanan nyampe asapnya itu udah hilang. Kalau kita ini modelan zaman puasa sekarang nih, azan jam 6 pas, masak udah dari jam 4 kalau enggak setengah 5. Jam 6 kurang 15, bah bentar bah gua dong. Misalnya bentar kita angetin dulu. Kan enak tuh yang anget-anget begitu kan. Kita makannya kolak anget, apaan lagi, makan sayurnya anget. Nah, itu kita mau ngedahuluin mana nih? Kita mau prioritasin mana? Tata caranya Nabi Muhammad apa tata caranya kita, hawa nafsu kita? Terus juga daripada mustahab kita ini iftar, kita memberikan buka puasa kepada orang lain. Sebelum kita ngasih orang buka puasa, kita berbuka puasa itu dengan dengan makanan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu makanan-makanan yang paling disukai nama Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Apa lagi? Yang pertama adalah makanan di sini maksudnya lauk pauk.
Lauk pauk, tahu lauk pauk kan? Tahu punya lauk pauk gak di rumah? Enggak? Belum buka kali ya? Belum makan nasi? Sian amat. Nah, lauk pauk yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama apa? Al-khal. Tahu al-khal? Cuka. Lo kecut bib, kecutan hidup lu, nggak usah pakai ngomong kecut. Nggak usah pakai ngomong kecut. Pernah di dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke salah satu rumah istrinya. Ajib ya, datang ke salah satu rumah istrinya. Nabi Muhammad datang ke salah satu rumah istrinya. Terus ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada makanan yang bisa dimakan? Jawab istrinya ini, "Ma lana syai'illal khal." Kita nggak punya apa-apa yang bisa dikonsumsi kecuali cuka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ni'mal idam al khal." Sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama cuka masih ada di dalam rumah, itu cukup buat menjadi lauk pauk di dalam rumah kita. Lihat qanaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ta'afufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuka khalas jadi lauk pauk. Kita gorengan yang dengan berbagai macam bentuknya, nyampe kita dapetin tuh gorengan udah nyender aja tuh gorengan. Ya. Yeah. Terus juga kita apa? Kita ini minuman dengan segala berbagai macam warnanya. Bukan daripada adat orang-orang soleh yang nyambut bulan Ramadan ini dengan apa? Kalau kita ini nyambut bulan suci Ramadan apa? Dengan apa namanya bahasanya munggahan. Tahu munggahan? Ya, yeah. Sirup dengan segala warnanya. Sirup dengan segala apa mereknya, A B C D E F G. Ya. Yeah. Yang rasa apa semuanya kita beli. Korma yang dari keras nyampe lembek banget. Semua korma kita beli. Biskuit. Semua kita beli. Daging. Semua kita beli. Mau kita lihat perbandingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kehidupan kita. Hah? Coba kita lihat perbandingan. Nabi Muhammad khalas makanan yang apa yang lauk pauk yang dimakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Al-khal, cuka. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ad-dubba. Apa ad-dubba? Labu. Nah, tapi labunya itu berbeda sama labu kayak kita. Tapi ya kalau kita nggak dapetin labu yang dimakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita beli labu. Yang penting tasyabbuh. Yang penting labu, yang penting agak sama-samaan begitu. Ya. Yeah. Kalau ad-dubba itu di dalam riwayatnya itu labunya panjang putih, terus kayak ada bedak-bedaknya, kayak orang dibedak-bedakin begitu. Ya, yeah. Kayak ada tepung-tepungnya, ada bedak-bedaknya. Nah itu ad-dubba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dihidangkan sebuah makanan, sebuah hidangan, yang pertama diambil adalah ad-dubba. Apa ya itu ad-dubba? Labunya. Nah, kalau enggak Nabi Muhammad itu motong-motongin labunya terus dibagiin-bagiin kepada sahabat-sahabatnya. Kira-kira besok kita bakalan nyari labu apa enggak? Ya? Kalau misalnya enggak ada labu yang kayak begitu, labu yang dibagi dua terus digitu-gituin tuh biar keluar getahnya. Ambil aja begitu, yang penting tasyabbuh. Ya labu siam, yang penting tasyabbuh, yang penting kita ada kemiripannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Lauk pauk yang dicintai nama Nabi Muhammad adalah daging. Kita suka gak daging? Suka, tapi ekonomi gak mendukung. Modelnya bagaimana itu? Hah? Ya, yang pertama adalah daging. Daging bagian mana? Daging bagian mana? Bahu kaki. Tahu bahu kaki kambing? Bahu kaki kambing. Gimana itu model? Paha atas. Ya, itu paha atas. Bukan bagian jeroannya, bukan bagian babatnya.
bukan yang penting dagingnya, yang penting daging bagian bahu paha, bahu kaki kambing tersebut, itu waktu itu Habib guru kita Habib Ahmad Mujtaba pernah bilang kepada saya itu, kita ini Bib, seseorang kalau dalam seminggu jarang makan daging, hatinya ciut. Hatinya ciut. Tapi seseorang kalau seseorang selama 40 hari jarang makan daging, nggak makan daging, hatinya menciut. Tapi kalau seseorang kelebihan makan daging, hatinya membeku. Tapi modelan-modelan kita ini ciut semua rumahnya. Setahun sekali. Freezerin deh. Itu adalah. Nah, terus yang kelima apa? Makanan daging. Yang keempat adalah apa? Daging gue pengen ngajarin anak TK. Daging ayam. Daging ayam. Pernah diriwayatkan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu dihidangkan sebuah hidangannya itu dagingnya daging ayam. Nah, salah satu seorang Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari komen begini, bukannya ayam makannya dari apa-apa aja yang di atas muka bumi, di atas tanah ini. Kita pernah lihat ayam makannya apaan aja, makan karet, makan apa begitu, benar kan? Nah, itu kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihidangkan sebuah ayam dan beliau memakannya. Dan beliau memakannya. Jadi kalau nggak ada daging, ayam. Kalau nggak ada ayam, cuka. Kalau nggak ada ayam juga cuka. Nah, yang kelima adalah apa? Manis-manisan dan madu. Manis-manisan dan madu. Yang kita udah ketahuin juga madu manfaatnya, faidah-faidahnya di dalam Al-Qur'an juga itu kan banyak ya. Nah, dari lima ini udah berapa hari kita puasa? Ada gak kita nyentuh salah satu daripada 5 hal tersebut? Apa kita masih nahan duit buat ntarnya lebaran, dagingnya buat ntarnya lebaran, dioper? Tapi sekarang susah-susah dulu. Ada gak dari 5 ini kita nyentuh salah satu kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuka, kita makan cuka gak? Enggak. Yang kedua tadi apa? Labu, kita makan labu gak? Enggak. Daging, kita makan makan. Terus ayam, kita makan ayam gak? Makan. Manis-manisan, terus madu belum ada yang endorse. Jadi kita belum makan. Nah, terus juga daripada apa? Daripada sunnah adab berpuasa, kita apa? Memberikan iftar kepada orang lain. Apa itu iftar? Buka puasa. Wa minal mustahab al-mutaakkid, sedikit taftirus shaimin. Kita memberikan orang buka puasa walau ala tamaratin au bisyurbah minal ma. Walaupun apa? Kurma ama seteguk air. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'. Siapa orang yang memberikan orang lain bukaan puasa, dia bakalan dapat pahala orang puasa tersebut. Dia orang puasa, kita kasih dia bukaan, kita dapat pahala puasanya dia. Tapi Imam Haddad beliau menerangkan lagi, wa hadzal sawab innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma, wa amma man at'ama sha'im min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi maudin akhar falaysa yahsilu lahu hadzal sawab. Apa kata Imam Haddad? Ini ganjaran apa? Ganjaran kita dapat pahala orang yang berpuasa. Itu berlaku hanya untuk kalau kita memberikan kepada orang yang puasa tersebut air, kalau enggak korma.
Tapi kalau misalnya kita ngasih dia makanan-makanan yang lain, yang lebih, kasih dia nasi besek, nasi bungkus, nasi, itu kita dapat apa? Dapat pahala it'amus shaimin. Kita dapat pahala memberikan orang yang berpuasa makanan, bukan taftirus shaimin. Kita dapat pahala orang memberikan makan kepada orang lain. Ya. Yeah. Jadi yang kita dapetin mana yang lebih agung, yang lebih unggul pahalanya? Air dan kurma. Tapi jangan begitu-begitu juga. Besok sohib datang, Pak Haji datang, misalnya Pak Haji datang ke rumah kita ini, ayo Pak Haji buka puasa, kita tabarukan. Nah, terus yang dikeluarin air sama inan doang, air sama kurma. Pak Haji juga paham, tapi juga ya bukannya begitu. Jangan nyampe Pak Haji nyeletuk, ya iyalah, kemudian gue buka di rumah. Ya, bila Pak Haji nggak dengar, di dalam kitab Nasihat Diniyah tuh, ani mau dapetin ituan Pak Haji. Ya kasih, terus kasih makan juga. Apalagi kita ngasih guru, ya insya Allah berkah kita semua dapetin daripada guru-guru kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada bulan suci Ramadan ini kecuali Allah memberikan kita maghfirah wa rahmah wa idgham minan nar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.